kata kalau ditanya jamaah dari mana? Dari Kairo. Tinggalnya di mana? Ada rumah kami di belakang. Nah, itu luar biasa. Sekarang saya sampai kemari diberikan kesempatan, dijemput, diberikan waktu. Masya Allah, ini sungguh doa saya yang tertunda 17 tahun. Hari ini dikabulkan, dipertemukan dengan Bapak Ibu, saudara sekali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tahun 2002 saya haji lagi, itu Temus, tenaga musiman dari Kairo. Kairo dapat jatah 100 orang, sementara mahasiswa waktu itu 2.400-an. Jadi perkekeluargaan kita 25 orang banding 1. Kekeluargaan Riau yang jumlahnya 75 orang dapat jatah 3. Diambil 1 oleh ketua, tinggal 2 diundi. Saya dapat berangkat. Kemudian dari Maroko tahun 2006 akhir, awal 2007 itu saya Temus lagi, dan di situ bertemu dengan bapak-bapak dari KJRI. Jadi sampai hari ini kenangan-kenangan masa lalu itu, tadi ketika memberikan tausiah di Wisma ya, saya lihat masih ada yang pakai Temus untuk mengingatkan saya. Ustaz masih ingat? Oh ingat, saya bilang. Pak Matahari. Bahkan dulu sampai dulu ingat saya ada di Dakar Aziziyah, setiap sore kami ngambil obat, pulang bawa obat, lapor orang sakit, bawa bapak-bapak dari Jakarta, itu ada namanya Pak Muskijat masih sampai hari ini, walaupun sudah 17 tahun, kalau ngomong kami di Pekanbaru sesama alumni Azhar, fi muskilah, mafi muskijat. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari demi hari itu kami pergantikan di antara manusia. Yang dulu sahabat-sahabat saya, yang dulu orang-orang tua kami bertugas sebagai pegawai di konsulat jenderal ini, mungkin hari ini sudah kembali sebagai orang-orang yang pensiun karena sudah 17 tahun yang lalu. Mungkin sekarang mereka sedang duduk dengan cucunya tertawa, tapi setiap doa kami sampai kepada mereka. Berapa banyak kami dari alumni Maroko, Aljazair, Tunisia, Suriah, Lebanon yang saat itu melaksanakan ibadah haji, dan mereka tidak pernah berbuat itu untuk mengatakan, nih saya dengan kekuasaan saya nolong kamu, tolong doakan kami. Tidak pernah. Tapi terangkum dalam doa kami ketika bermunajat kepada Allah. Setiap dimanapun saya ceramah, maka orang-orang yang pernah berkontribusi dalam kehidupan saya sebagai seorang mahasiswa selama 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, maka tentu inilah yang disebut orang beramal smart, cerdas. Sekarang ada namanya smartphone, sangat cerdas. Kita sampai di satu daerah, dia langsung kasih tahu posisi Anda di mana, sudah jam berapa, tidak perlu robah jam. Saking canggihnya ini HP, sampai orangnya ketinggalan, tidak sejalan dengan HP. Maka kalau ada orang yang berpikir amal saya baca Yasin, itu tidak salah. Baca Yasin itu nggak salah, tapi seorang yang punya kekuasaan baca Yasin itu bermasalah. Karena membaca Yasin itu siapapun bisa, anak TK pun bisa baca Yasin. Tapi ketika kita punya kekuasaan, maka amal kita adalah amal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya kekuasaan. Maka saya berbicara umum saja, kita ada masyarakat pekerja, yang kedua masyarakat pendidikan, mahasiswa, yang ketiga masyarakat bisnismen, para investor. Maka ketiga kelompok kelas masyarakat yang ada di Saudi Arabia ini, masyarakat Indonesia ini, baik dari pekerja, investor, bisnismen, sampai kepada para pelajar, itu semuanya menggantungkan harapan di pundak bapak-bapak, baik sebagai home staff ataupun local staff. Nampaknya pembicaraan saya sudah mulai meningkat dari kata sambutan Temus kepada arahan. Saya tidak merasa berceramah,
tidak menggurui, tidak, nauzubillah. Tapi saya sedang berdialog bagaimana seorang anak bangsa yang pernah belajar di sini, yang pernah mengecap manis pahit getirnya belajar di negeri orang, tidak terlalu jauh dari sini dan hampir setiap tahun kami berangkat sampai hari ini bisa dipertemukan. Maka temanya pun silaturahim. Silaturahim. Adapun yang menulis silaturahmi mungkin yang ngetik anggota HMI. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yutsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahim, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Saya tak ada hubungan dengan Pak Konjen. Kami berasal dari pulau yang berbeda. Saya dari Sumatera, beliau dari Pulau Jawa. Maka terlihat kata sambutan beliau santun, lembut. Orang Jawa dengan orang Sumatera cara nunjuknya aja beda. Di mana kantor Konjen? Sana. Itu Sumatera. Di mana? Sana. Kakinya diinjak juga beda. Orang Sumatera, apa kau injak kakinya? Tapi kalau orang Jawa, Mas, kaki saya. Itu budaya. Dan kami dulu ketika di Kairo, walaupun ikatan besarnya PPNI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, di sini kawan-kawan di Madinah PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, tapi lebih dominan ikatan-ikatan ini. Ustadz Rahimul Amin digabungkan dalam KMM, Kekeluargaan Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Sedangkan saya di KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Ada satu lagi kawan-kawan dari HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Sedangkan sahabat-sahabat dari Jawa Tengah itu di KSW, Kelompok Siswa Wali Songo. Kami bertetangga dengan KSW. Kami tinggal di atas flat, mereka anak KSW di bawah. Anak KSW ini lembut-lembut bertamu ke rumah anak HMM, anak Medan. Anak Medan selesai masak, dia letakkan, makan. Diamlah anak-anak. Saya sebagai orang Riau yang pertengahan ngasih tahu, kalian yang tersinggung, stylenya memang begitu. Sebenarnya baik. Kenapa suara itu kuat? Karena orang gunung, kalau tidak kuat angin kencang. Sama juga ketika saya memberikan pengarahan ke jamaah umroh, kami ternyata Bapak tahu saya umroh dari gambar yang diposting sahabat-sahabat di Sutuh lantai 4. Jadi di lantai 4 ini mereka sedang ribut, haji. Jamaah mulai pusat ketakutan. Saya bilang, Bapak Ibu jangan takut, itu mereka baru berbisik. Menyikapi perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan dari mana kita datang, alhamdulillah kita sudah diikat dengan ikatan yang luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, namun tetap satu tujuan. Jadi apapun kita, siapapun kita sudah diikat oleh itu. Dan ada ikatan lagi intern kita. Ini yang ditulis setiap ini. Saya tadi sempat salah baca ini, membaca tulisannya. La adid illallah. Ternyata saya salah baca. Yang saya baca al itu ternyata hamzah. La ilaha illallah. Kaligrafi dari Maroko. La ilaha illallah. Dua-duanya ditempelkan di dinding kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia ini. Keliling, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan satu Bhinneka Tunggal Ika. Apakah ketika saya berkata la ilaha illallah, lalu itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika? Tidak. Kalau ada orang yang membenturkan ini, maka dapat dipastikan semua yang bekerja di kantor ini anti kebinekaan, anti NKRI. Tidak. Justru kita menjaga. Jangan lupa masa lalu yang luar biasa bagi Balkan. Negara besar, tapi kemudian terpecah menjadi negara kecil-kecil. Bagaimana pula dulu ketika Gorbachev dengan kekuasaan besarnya, hancur semua Uni Soviet itu menjadi Rusia. Pecahlah negara ini berkeping-keping. Oleh sebab itu kita tidak ingin perpecahan di masa akan datang. Kita satukan ini. Semua ulama-ulama kita berjuang dari mulai Tengku Umar di Aceh sampai Pangeran Diponegoro di Yogyakarta sampai Sultan Nuku Tidore di timur sana,
maka semuanya itu adalah orang-orang yang cinta kebersamaan kita. Ada saudara kita ukhuwah wataniyah, tapi ada pula saudara kita ukhuwah islamiyah. Saya dengan bapak, dengan ibu, kita adalah ukhuwah islamiyah. Tapi ada sahabat-sahabat kita datang berbeda keyakinan, mereka adalah ukhuwah wataniyah. Bagaimana dengan bertetangga dengan kedutaan Jerman, Inggris, Prancis? Mungkin ada dalam satu momen ini semua dubes-dubes diundang oleh Bapak Konjen atau di Riyadh, maka itu Islam mengikatnya dalam ukhuwah insaniyah, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Bahkan Islam lebih halus lagi daripada itu. Ada namanya, belum saya temukan istilahnya ukhuwah apa, tapi yang jelas sampai pokok kayu pun dalam Islam dilindungi. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwallahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Ada satu batang pohon rimbun di tengah gurun pasir, ada binatang yang kepanasan bernaung di bawah. Musafir mau pergi jauh, tiba-tiba datang orang Islam bawa kampak, dia potong. Oh, bagi kita ini tidak dosa. Apa dosanya motong pohon kayu? Dosa itu kan zina, maaf, narkoba, korupsi, nepotisme. Ternyata dalam Islam begitu halusnya. Man qata'a sidratan, motong sebatang pohon sidir, sawwallahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Mungkin ini juga yang menjadi dalil kenapa Konsulat Jenderal Republik Indonesia menghormati makhluk Allah pokok kayu sampai masuk ke dalam ruangan kita. Pokok kayu pun tetap dijaga. Ini plastik atau asli, Pak? Sekarang banyak juga kadang kita lihat, tapi di hotel tempat tinggal Fairmont saya lihat, Masya Allah. Saya sebut nama hotelnya karena kebetulan elit mewah. Pak Martin pula di Pullman, beliau bangga kita. Ustadz Somad kenal dengan alumni Gontor namanya Pak Martin, sekarang jadi GM di Pullman. Ada yang nanya, saya kenal, saya kalau yang hebat-hebat itu kenal saya. Kalau yang ini Pak Ustadz mungkin pernah tahu tapi enggak pernah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita bisa bersama dalam ikatan ini, saya tidak pernah ditanya datang dari mana, sukunya apa, tapi yang dilihat adalah ini hamba Allah, yang disampaikannya adalah ayat-ayat Allah, yang disampaikannya adalah hadis-hadis, dan tak lebih tak kurang daripada tausiah. Tausiah diambil dari kata wasiat, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Pagi kerja, siang kerja, petang kerja, malam kerja. Habis itu tak lama kita pun pensiun. Lalu kemudian datanglah sakit pinggang, diabetes mellitus. Habis itu jantung koroner. Cincin yang di jari mulai pindah ke dalam. Lalu kemudian naik mobil, saya gas 120. Oh, dari sebelah. Kenapa Pak? Mendenyut Pak Ustaz. Pelan-pelan, akhirnya kami pun naik 60. Dia tenang, saya pula yang mendenyut. Ternyata hidup itu tak lama, cuman sekedar itu. Akhirnya batuk, mati. Orang zaman dulu kalau kita dengar ceritanya, Mbah, kenapa kakek dulu meninggal? Dia pergi ke sungai mancing, dia sangka ikan besar, rupanya buaya, mati dia diterkam buaya. Kenapa Pak Cik dulu meninggal? Pergi ke hutan mau nangkap rusa, salah mantra, masuk harimau, mati diterkam. Sekarang enggak, orang mati kena eksiden. Punya mobil mewah ngebut, mati. Minum kopi, mati. Kok bisa minum kopi mati? Kopi Mirna dia minum. Oleh sebab itu, saya tidak ingin selesai ceramah tausiah ini, lalu karena ceritanya mati, lalu Bapak Ibu besok pun kerja tak semangat. Ibu bangunin, Papa, nggak kerja. Udah lama kita pun mau mati juga. Akhirnya sampaikan ke Pak Konjen, usah undang Ustadz Somad itu lagi mau mati ya, cerita. Jadi dia tidak ingin memahami mati seperti itu. Jadi tadi malam kita ngumpul bareng di rumah Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar yang punya majelis di Rusaifah. Dulu kami 17 tahun yang lalu datang ke sana sebagai siswa
melihat dari jauh, melihat Sayyid Muhammad Alawi dari jauh, melihat sorbannya. Tapi malam tadi alhamdulillah dimintanya duduk di dekat dia. Abdul Samad, 3 hewan sengaja saya potongkan untuk kamu malam ini. Dibukanya apa dia? Kelinci, ayam, puyuh, makanlah. Insyaallah hormatan. Habis itu dia pakaikan sorban. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat fotonya. Banyak juga komen katanya saya macam Pangeran Diponegoro. Jadi ketika kita bisa bersama, kebersamaan ini terekam indah. Begitu cepatnya waktu berlalu. Apa sebenarnya yang diinginkan Allah dari pergulatan kita dengan waktu? Sampai Allah bersumpah 6 kali demi waktu. Begitu terbit fajar, langsung Allah bersumpah wal fajri walayalin ashr. Begitu masuk waktu subuh, Allah bersumpah lagi was-subhi idza tanaffas. Begitu masuk waktu duha, Allah bersumpah wadduha wal laili idza saja. Masuk waktu siang matahari panas, Allah bersumpah wan nahari idza tajalla. Masuk waktu petang, Allah bersumpah wal asr. Masuk waktu malam, Allah bersumpah 2 kali wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. Maka tadi ketika saya tanya, Pak Konjen, Pak pegawai keluarnya jam berapa? Jam 5 Pak Ustaz. Lalu kata ibu, enggak, kadang sampai jam 10 malam. Ternyata orang bekerja di Konsulat Jenderal Republik Indonesia membela sebagai diplomat, orang yang berdiplomasi membela anak bangsa, orang yang berdiplomasi di negeri orang lain dengan bahasa Inggrisnya, dengan kemampuan retorikanya, berdiplomasi membela negeri. Bagaimana hebatnya Bung Karno berdiplomasi kita menghadapi presiden-presiden dari luar. Bung Karno mengambil baju tentara karena dia panglima tertinggi Republik Indonesia, dia pakai itu semua bintang-bintang. Datang Ahana Sution, Pak Karno, ya itu tidak boleh Bapak pakai, itu tanda penghargaan harus pernah bergerilya di dalam hutan. Kata Bung Karno, untuk membela harkat martabat bangsa nggak apa-apa saya pakai aja. Begitulah diplomasi. Jadi kalau Bapak dengan penampilan di depan mereka negara-negara besar menunjukkan Bapak bukan sedang membela diri tapi sedang membela bangsa kita. Inilah kami orang Indonesia berdiplomasi. Makanya tadi saya waktu tawaf wada juga saya pakai peci, saya pakai ini, saya pakai jas. Saya ingin menunjukkan bahwa saya orang Indonesia yang sedang tawaf. Akhirnya saya nyesal. Karena dengan pakaian ini bertemu banyak jamaah, ini banyak minta foto lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya bekerja. Ini kan panggung. Inilah panggung pentas. Siapa saja yang naik ke pentas ini selesai pasti duduk, berhenti, naik protokol. Hadirin hadiran. Sampai punya timingnya habis selesai turun. Naik kemudian Pak Konjen, dasar kata sambutan, dan ini kabarnya adalah kata sambutan tersingkat. Selesai, turun. Sekarang masa saya. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya. Setiap masa ada mimbarnya, setiap mimbar ada masanya. Ini masa saya. Saya ngomong. Tapi selesai ini, habis. Saya akan turun. Inilah dunia. Abdul Somad diberikan kesempatan, ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, mati. Naik ke atas pentas, tanda tangan, mati. Naik ke atas pentas, rahasia, mati. Sampai masanya, sampai berakhir segalanya. Dan yang akan kita bawa ini apa? Ketika langkah tapak kaki mau berangkat bekerja, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sampai ke kantor jam 8, pulang jam 8 malam, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang kukang. Maka bernilai ibadah di hadapan Allah. Sekarang ada orang-orang yang sekular. Sekular membagi dua kepalanya. Ini agama, ini bukan agama. Kalau saya di masjid, maka saya sedang beragama.
Maka ketika saya sedang beragama, saya sedang di hadapan Tuhan, dan saat itu saya amat sangat takut pada Tuhan. Tidak boleh tengok mana-mana, hanya melihat ke bawah saja. Allahu Akbar. Takut melihat ke atas, takut melihat ke kanan. Kenapa? Karena sedang berada di depan Tuhan. Tapi kalau sudah di luar masjid, maka Tuhan tidak perlu mengintervensi saya. Jadi kita lihat ada orang-orang padahal ajaran la ilaha illallah mengatakan tidak ada tempat satupun kecuali kau berada dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan Nabi kepada Abu Bakar Siddiq ketika berada di Jabal Hur. Menggeletar Abu Bakar ketakutan. Apa kata Nabi? Ma dhannuka bithnaini, kalau kau sangka kita di sini berdua, fallahu thalithuhuma, maka Allah yang ketiga. Dimanapun kau berada, kau bersama dengan Allah. Maka ketika bapak-bapak saudaraku sekalian bersama dengan Allah di tempat bekerja ini, maka ini pun sama nilainya dengan orang yang iktikaf di dalam masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita bawa kemanapun kita pergi. Orang Islam ini unik. WC, kamar mandi, busuk, tempat najis, tapi bisa dia dapat pahala. Kenapa? Karena ketika sebelum masuk dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Adapun suara azan tak boleh dia sambut di dalam WC. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh dia dalam WC Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hatinya tak pernah putus berzikir Allah, 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 Allah. Saya tidak zikir Allah, Allah, la ilaha illallah. Oke, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan keluar dari WC itu kaki kanannya dia berkata ghufranaka, ghufranaka, please forgive me, maafkan aku. Mengapa ketika keluar dari WC berkata maafkan aku? Karena selama di dalam WC lidahku tidak menyebutmu ya Allah, maka maafkan aku atas segala silap, khilaf dan salahku. Kalau dalam WC saja ibadah, apalagi di dalam tempat bekerja, menaungi mahasiswa, melindungi para pekerja, melindungi para usahawan, membela negara di hadapan negara lain, maka ini jihad yang luar biasa. Andai bapak ibu meninggal dalam perjalanan ini, maka sama seperti orang yang berjihad fisabilillah. Allahu Akbar. Dari teriakannya nampaknya memang tak lama lagi mau pulang ke rumah. Memang sudah sore, kita akan kembali. Saya pun petang ini akan bertolak menuju Al-Madinah Al-Munawwarah, karena kami kemarin Makkah duluan. Jamaah selalu ingin tahu, Ustaz Somad nanti kita berangkat tanggal berapa? Tanggal sekian. Nanti perjalanan kita kemana dulu? Dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Jeddah, dari Jeddah ke Mekah, dari Mekah ke Jeddah, dari Jeddah ke Madinah, dari Madinah ke Turki, Istanbul, dari Istanbul ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru, dari Pekanbaru pulang ke rumah lah. Orang selalu ingin tahu di mana mau kemana. Ketika kita sedang berada di hotel, kita lihat di dinding apa tulisannya? You are known. Posisi Anda saat ini sekarang sedang berada di mana. Tapi banyak orang yang tidak tahu dia sedang di mana dan akan menuju kemana setelah ini. What's next? Habis ini kita mau kemana? Apa yang akan kita bawa? Oleh sebab itu maka yang paling penting hakikat hidup ini adalah mesti tahu dari mana mau kemana. Makanya kata Sokrates, orang perlu hidup 500 tahun untuk menjawab dia datang dari mana mau kemana. Berpikir 500 tahun, 63 aja batuk mati. Gimana mau 500 tahun? Oleh sebab itu Allah yang maha kasih sayang diutusnya salah satu hambanya untuk menjelaskan ini. Hamba itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semua setuju dengan Muhammad. Di antaranya Yahudi tidak mau. Dia maunya Nabi itu keturunan dari Ibrahim, punya anak Ishak, punya anak Yakub, punya anak Yusuf, punya saudara Yahudi, keturunannya Yahuza, Yahudi. Mereka ingin Nabi itu dari jalur ini. Mereka tidak mau kalau Nabi itu dari jalur Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan cucu cicit dari Adnan, keturunan dari Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Beda dua jalur aja mereka tahu. Tapi Bapak yang dari Jawa tidak pernah komplain, ya Allah kami tidak mau kalau Nabi kami Muhammad.
karena dia orang Arab. Kami maunya Nabi itu orang Jawa pakai belakon. Yang dari Sumatera Utara tidak pernah berkata, aku tidak mau nabinya orang Arab, aku mau nabinya dari Sumatera Utara. Mau aku nabi itu ujung namanya pakai embel-embel, Muhammad Sregar, Muhammad Nasution. Kita tak pernah berkata itu, kita terima dia apa adanya. Maka setiap hari kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Satu-satunya orang yang bisa menjelaskan kita dari mana. Maka dijelaskannya dalam Al-Quran, hai Abdul Somad, engkau berasal dari alam roh. Ada yang bilang katanya alam arwah Pak Ustaz. Itu beda bahasa Arab dengan bahasa kita. Bahasa Arab tidak ada pengulangan kata. Kalau satu roh, kalau dua ruhani, kalau tiga arwah, kalau satu kub, kap kata orang barat, kub, kalau banyak akwab. Kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Kalau bahasa kita enggak, cukup diulang 2 kali. Kalau satu masjid, kalau banyak masjid. Pertama sampai di Mesir, saya punya kawan, anak Indonesia, ngobrol sama orang Mesir. Dia tanya, ya akhi, na'am, anta yaumul jum'ah khatib fil masjid-masjid? Saya kasih tahu kalau nanya di masjid-masjid bukan gitu. Jadi fil masajid. Hal anta takhtubu yaumal jumu'ati fil masajid? Sudah berlalu 17 tahun yang lalu. Alhamdulillah kenangan itu sekarang menjadi senyuman. Setiap ketemu sama dia, hal anta takhtubu fil masjid-masjid? Kalau satu roh, kalau dua rohani, kalau tiga arwah. Disebut dia dengan alam roh karena memang betul roh. Disebut alam arwah karena di situ berkumpul roh saya, roh Ustadz Asrori, sahabat saya di Pekanbaru, roh Akhi Martin, roh Ustadz Rahimul Amin, roh Pak Konjen, roh Bapak Ibu. Semua roh waktu itu berkumpul bersama. Di saat itulah Allah mengambil persaksian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh aqadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian. Ashhadu, aku bersaksi. Tapi saat itu Allah mengambil persaksian. Dan saat itu Allah bertanya kepada kita semua, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu? Semuanya menjawab, bala syahidna, kami bersaksi. Kalau ada di antara bapak berpikir atau ibu, nampaknya saya nggak hadir acara itu Pak Ustaz. Ustaz tahu dari mana? Dari Quran. Yang bawahnya siapa? Muhammad. Itulah iman kepada Muhammad. Semua yang dia katakan saya percaya. Dia bukan syair tukang sihir, dia bukan majnun orang gila, dia bukan asatirul awalin dongeng, tapi dia wama yantiqu anil hawa. Dia bicara tidak mengikut hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata sebelum ada tulang, sebelum ada daging, sebelum ada darah, sebelum ada bulu, sebelum ada kuku, sebelum ada apapun, engkau Abdul Somad hanya sesosok roh, dan roh itu sudah bersaksi di hadapan Allah. Bagi yang tidak ingat, maklum karena dia manusia. Manusia diambil dari 3 huruf, nasia, artinya lupa. Makna manusia, makhluk yang lupa. Lupa datang dari mana, mau pulang kemana, itu namanya manusia. Ada yang lebih gawat lagi, lupa anak, lupa istri, lupa rumah, lupa kantor. Ini bukan manusia, ini namanya amnesia. Dan biasa orang memang selalu melupakan yang penting-penting. Na'udzubillah. Ada sebagian orang rokoknya dia tak lupa, tapi bininya dia lupa. Ini luar biasa. Ini tidak sampai amnesia, ini namanya demensia. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka orang yang lupa tadi diingatkan. Apa kata Allah? Fadzakir, berikanlah peringatan. Inna fa'atiz dzikra, karena peringatan itu bermanfaat. Maka Ustadz Arifin Ilham pun membuat Masjid Az-Zikra supaya orang ingat setiap Sabtu, setiap Ahad subuh pertama setiap bulan Zikra sampai 6 km orang ingin mendengarkan Zikra, zikir, mengingat-ingat, Zikra, saling mengingatkan. Saya diundang untuk mengingatkan kembali. Abdul Somad, kau ingat-ingat bagaimana KJRI dulu memberikan penginapan untuk mahasiswa baru. Ingat-ingat bagaimana dulu kalian datang ke TUH
Dulu namanya Buh. Buh atau Tuh? Dulu kami datang ke sana untuk mencari pekerjaan. Tak dapat pula waktu. Ingat. Nah, ini semua ingat. Dan yang penting kau ingat bahwa 17 tahun yang lalu penting, tapi ada yang lebih penting kau ingat alam maya, berselancar, alam ghaib ketika belum ada apa-apa. Setelah saya diingatkan, saya pula mengajak kita semua untuk mengingat. Selesai habis alam roh, pindah kita ke stasiun kedua, masuklah ke dalam alam rahim. Inna, itu dia tulisan rahim. Inna ahadakum yujma'u khalqihi fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk nutfah. Maaf, cairan sperma. Summa yakunu alaqatan misla dhalik. Berubah 40 hari dalam bentuk alaqah. Pacat, lintah yang menempel di kulit, kecil, menggelembung, berdarah. Begitulah bentuknya alaqah, darah yang menempel di dinding rahim 40 hari. Summa yakunu mudghatan, 40 hari dalam bentuk mudghah, segumpal daging. 40 120 hari yursalul malaku, datang malaikat membawa ruh yang sudah ready tadi masuk ke dalam perut ibu kita. Saya kebetulan masuk ke dalam perut orang Melayu, maka saya menjadi orang Melayu. Bapak masuk ke dalam perut orang Jawa, maka bapak pun menjadi orang Jawa. Bapak masuk ke dalam perut orang Minangkabau, maka bapak menjadi orang Padang, Sumatera Barat. Ini semua tidak pernah kita request. Tidak pernah malaikat datang bawa kertas multiple choice. Kau mau pilih apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Enggak ada. Makanya kita nggak boleh ejek orang karena sukunya. Batak. Cina, nggak boleh, karena dia nggak pernah minta untuk jadi itu. Kebetulan dia masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, maka dia menjadi Nababan namanya. Tapi kemudian dia mencari, pernah jadi pendeta, dia cari kebenaran, akhirnya menjadi ustadz. Itulah dia Ustadz Nababan. Kebetulan dia masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara, pernah menjadi pendeta, bahkan menjadi rektor sekolah tinggi ilmu teologi. Akhirnya dia mencari. Dia tinggalkan rumah dinas, dia tinggalkan mobil mewah, dia tinggalkan. Sekarang menjadi Ustadz Da'i. Itulah dia Ustadz Yahya Waloni. Ada yang masuk ke dalam perut orang Cina, Tionghoa. Akhirnya dia menjadi Cina, menjadi Konghucu, menjadi Katolik. Lalu kemudian dia mencari, berdebat 9 jam. Akhirnya dia masuk Islam. Itulah dia Felix Xiao. Saya, makanya nanti di akhirat, seandainya Allah masukkan 3 orang ini dulu masuk surga, saya nggak sakit hati. Kenapa? Mereka perjuangannya luar biasa. Saya nggak ada perjuangan. Begitu lahir bapak saya, ini 3 orang ini, Yahya Walone, Nababan, Felix Xiao, 100% waktu lahir tidak diazankan bapaknya. Ayah saya mengazankan saya di telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersyukur saya kepada Allah. Bayangkan andai kita dulu bapak kita bully, mata biru, rambut pirang, kulit putih. Lahir kita bukan diazankannya. Begitu nampaknya, wow, amazing. Welcome to the world. Tapi kita Masya Allah, mau yang dari Jawa, mau yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, maka kita menghadap ke dunia dengan bisikan di sebelah kanan. Alam rahim 9 bulan 10 hari, tidak bisa lebih dari 9 bulan 10 hari. Apa kata dokter? Sesar. Kalau zaman dulu sebelum ada sesar, banyak perempuan mengandung mati. 2 kemungkinan. Kalau tidak anaknya mati, dia mati. Apa kata dokter? Pak, istri bapak mati. Tak ada dia menangis. Tidak sampai hati bapak ketawa pula. Tapi ada orang-orang yang macam-macam mati. Lalu kemudian datanglah orang barat dengan kemajuan medisnya, bisa merubah, bisa ini dibelah pakai pisau.
Akhirnya lahir anak. Dulu selalu saya waktu ceramah dulu sebelum nikah, kalau ada ibu hamil tidak bisa belah, belah. Setelah lama-lama datang dokter ngasih tahu, Ustadz ceramahnya salah. Gimana? Yang betul. Kenapa? Belahnya bukan begini, Pak. Oh, salah ternyata. Inilah. Makanya ibu-ibu zaman dulu kalau menasehati anaknya itu luar biasa. Nah, kamu mesti patuh sama mama. Mama ngelahirkan kamu bersimbah darah, meregang nyawa. Ibu-ibu zaman sekarang nggak bisa berkata begitu. Kenapa? Dia melahirkan anaknya mudah. Lah. Sekarang orang melahirkan anak, cuma buang ingus saja. Oleh sebab itu maka saya bukan mengecilkan perempuan. Andai ibu tidak meregang nyawa waktu melahirkannya, tapi 9 bulan 10 hari mengandung itu tetap berat. Bapak-bapak yang ingin merasakannya, pulang dari sini beli kelapa satu ikat di perut. Lepas nanti bulan Oktober. Itu baru seimbang dengan hamil, belum lagi ngidamnya. Belum lagi. Ada mahasiswi Al-Azhar Mesir pulang ke Indonesia, ngidamnya ingin makan full. Di mana mau dicari suaminya? Lalu, oleh sebab itu muntah-muntahnya. Jadi sebenarnya apa yang dialami saudari kita, istri kita, ini belum ada apa-apanya. Oke, 9 bulan 10 hari di alam selesai. Habis stasiun kedua. Di alam arwah lewat. Di alam rahim selesai. Masuk ke alam dunia. Dunia bermakna dani, rendah. Kenapa dunia ini disebut rendah? Karena ada yang tinggi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu katanya 50-50 ya Pak Ustaz? Enggak. Lalu gimana? Celupkan ujung telunjukmu ke dalam air. Ustaz mau bahas, nanti saya minum jauh. Celupkan ujung telunjukmu ke dalam air, lalu falyanzur bima yarji. Nampak satu tetes, ya itulah dunia. Nampak satu tetes, ya itulah dunia. Makanya kalau dapat jangan sombong, karena kau baru dapat satu tetes. Andai nggak dapat jangan sedih, karena yang tidak dapat itu pun satu tetes. Kalau orang memahami seperti ini, tidak akan ada caleg yang stres. Andai dia jadi, katanya jadi sekarang ya, nggak ada apa-apanya bro, cuma setetes. Yang nggak jadi pun begitu, katanya kamu nggak jadi. Aku nggak terlalu sedih, setetes, cuma modal nih. Dunia ini tidak usah terlalu dipikirkan, tapi jangan pula tidak dipikirkan. Nih, Islam mengajarkan kita memandang dunia yang ribet, jelimet, sulit, payah, simpel dan sederhana. Dunia tempat persinggahan. Alam yang dua sudah lewat, alam ruh, alam rahim. Sekarang di alam ini. Berapa lama engkau di sini? Abdul Somad, engkau umroh cuma 11 hari. Kalau kau lebih, deportasi. Masalah deportasi, bahkan jangankan 9 hari. Begitu turun dari pesawat langsung kena deportasi. Makanya kemarin begitu Aki Martin ngasih telepon, Ustadz Somad ini ada telepon dari Pak Konjen, saya langsung deg-degan. Jangan disuruh bilang juga. Maklum lah, orang trauma itu kan bawaannya cepat. Jadi masalah visa di dunia ini pelajaran berharga buat saya pribadi. Abdul Somad, kau jangan merasa nyaman di sini. Kau bisa apa? Bisa umroh 11 hari out. Kau bisa apa? Bisa kerja 2 tahun out. Kau bisa apa? Bisa diplomat, selesai itu pindah ke tempat lain. Maka dunia ini tempat persinggahan semata. Maka ambillah filosofi tukang parkir yang selalu melihat mobil-mobil itu bukan punyanya. Sampai sekarang belum pernah kita melihat orang datang bawa mobil Mercy, ketika mobil dibawa tukang parkir stres. Kau kenapa stres? Mobil dibawa. Dia cuek aja, asal bayar 2.000 selesai. Begitu juga dalam dunia ini. Makanya ketika kita lihat seorang laki-laki datang berita ke dia istrinya meninggal, kata dia tak apa, ini dunia persinggahan.
Ustaz hati-hati ya, udah 2 kali nyebut. Oke, kita balik kalau gitu. Sekarang kita balik. Itu gak seimbang nampaknya. Oke, sekarang kita balik. Makanya kita ketika ada seorang perempuan dapat berita suaminya meninggal, dia tenang. Loh, ibu gak sedih? Memang udah lama tunggu kok. Jadi dunia ini, bismillah, masya Allah. Lalu kemudian berapa lama engkau di sini? Abdul Somad, engkau berada di sini sampai 2040. Habis 2040, game is over. Selesai. Ustaz kok tahu 2040? Saya lahir 1977. 2040 umur 63. Habis. Kalau sampai. Kalau nggak sampai ya boleh. Wah. Masalah umur juga nggak usah terlalu dipikirkan. Datang saya ke ceramah ke salah satu masjid, Baitur Rahman, Baitur Rahim. Selesai acara pengajian makan. Pas makan kata Pak Ketua Masjid, saya baru pulang dari Malaka Pak Ustaz. Terus dokter sudah vonis saya harus dibelah, potong urat kaki, naik ke atas. Namanya bypass. Jalan tol dong. Karena jantungnya sudah nggak normal. Kalau Bapak tidak mau bypass, maka Bapak umur tinggal 3 bulan lagi. Jadi Bapak mau bypass? Enggak Pak Ustaz. Terbayang saya yang potong di pasar. Enggak mau dia. Jadi udah berapa bulan Pak? Udah 2 tahun. Enggak mati-mati. Nah, jadi masalah ini jangan tambah rukun iman kita jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi wa dokter spesialis. Jadi masalah umur nih biarlah. Oh kalau gitu Ustaz gak suka dokter. Anak saya sakit masih saya bawa dokter. Istri melahirkan masih ditangani dokter. Saya sendiri pun masih. Kemarin ada bapak-bapak Ustaz Somad. Kami dari Rumah Sakit Gatot Subroto ingin memeriksa Ustaz. Rumah Sakit Tentara Disiplin. Ustaz periksa. Pak, Bapak tentara, saya mohon maaf. Bukan saya tak menghormati Pak Jenderal, tapi saya sehat. Kenapa Ustaz nggak mau periksa? Saya takut nanti ketika diperiksa dia bilang saya sakit ini, sakit ini, sakit. Betapa sakit saya. Jadi biarkan aja lah saya sini. Tapi kelihatannya Ustaz wajah pucat kurang tidur. Nanti kalau udah tak ada streaming itu baru sakit. Kalau masih ada streaming masih hidup lagi. Berusaha perlu, tapi sampai menggantungkan diri kepada manusia jangan. Andai umur kau bertambah Abdul Somad, alhamdulillah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi, ya Allah bertambah amalku karena aku akan sholat di Masjid Nabawi. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, alhamdulillah dosaku berkurang. Orang Islam tak pernah sedih. Andai Ustaz Somad hidup besok pagi, amalku bertambah. Andai Ustaz mati malam ini, dosaku berkurang. Emang dosa Ustaz? Dosa mata. Nengok orang cantik-cantik. Tak mungkin nunduk terus. Oleh sebab itu maka husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama dalam kehidupan 63 tahun ini arusnya deras, anginnya kencang, karangnya tajam, dipukul ombak, dihempas gelombang. Dan sebab itu selama ini kita mesti ada pegangan kuat. 100 perempuan terkuat di dunia versi majalah Times, salah satunya orang Indonesia. Namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ketika didudukkan di pengadilan, yang dia pegang tasbih dan sapu tangan almarhumah ibunya. Ternyata perempuan yang terkuat versi majalah Times itu rapuh, dan yang menguatkan dia adalah tasbih. Ketika sedang duduk di pengadilan baru tasbih. Sementara sekarang gantungkan di kaca spion mobil. Jangan menunggu kita rapuh baru kita cabut. Sudah banyak betul mobil ini masuk surga. Avanza masuk surga. Ngomong masuk surga. Kita cabut dia. Di Makkah banyak betul tasbih di mal-mal. Ada sebagian orang yang lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Oleh sebab itu maka kita ambil ini, kita jangan pelajaran. Kita ambil dia menjadi kekuatan pegangan kita. Andai kita bahagia, happy, senang, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Andai datang susah, masya Allah, illam yasha' lam yakun. Ini karena kehendak Allah. Andai tidak maka tak terjadi. Beda dengan orang yang
yang tak mengingat Allah. Ketika dapat kekuasaan, harta benda, kemewahan, kemasyhuran, maka dia berkata, ini aku punya. Tapi begitu tidak dapat, hilang, stres, depresi, mati sebelah, mati seperempat, mati semua. Maka kita tetap. Berapa lama ini lamanya? 63 tahun, habis. Ustaz Abdul Somad karena kelelahan, karena kecapean, akhirnya masuk ruang ICU, datang dokter periksa. Wah, ini sudah nggak ada lagi. Periksa leher, nggak ada lagi. Periksa hidung, ada lagi. Gimana dok? Bungkus. Habis. Peci tinggal, jas tinggal, baju tinggal, celana tinggal. Yang dibawa mana? Mana kain ihramnya itu? Setiap pagi umrah kain ihram selalu saya bawa pulang karena keluarga minta katanya nanti untuk dibalut sebagai kain kafan. Saya bilang kalau jadikan kain ihram sebagai kain kafan nggak masalah, tapi kalian menganggap bahwa malaikat memberikan prioritas nggak betul. Jangan anggap untuk kain kafan nggak apa-apa daripada mubazir. Jangan anggap kalau pakai ini periksa malaikat. Apa kain ihram nggak usah periksa lewat. Nggak ada dulu. Itu nggak betul. Yang menjadi prioritas kita adalah amal. Illalladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mati Abdul Somad, adakah jamaah yang mau menemani dia? Jamaah yang dari mulai awal pagi tadi yang ngajak foto-foto di halaman hotel, ada yang mau menemani? Gak ada. Lalu kalau Ustaz meninggal, mereka foto saya, like and share. Ustaz Somad sudah meninggal dunia. Apa komennya? Amin. Apa komen jamaah dari Jeddah? Memang sudah kulihat tanda-tandanya. Tapi insya Allah hubungan saya dengan jamaah Jeddah tak putus. Begitu dapat berita Ustaz Somad meninggal, langsung mereka berkata untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Sampai. Dari mana Ustaz tahu bacaan Al-Fatihah bisa sampai untuk orang mati? Ya, sedang salam aja sampai, apalagi Al-Fatihah. Duh, salam sampai. Hadisnya riwayat Aisyah. Kata Nabi, Aisyah, kalau kau lewat di makam, mulutku jangan diam saja. Makanya kalau di pemakaman Baqi, jangan lupa makam Ma'la, jangan lupa lewat. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhdirin nasallahu wa lakumul afiyah. Bagi yang hafal. Yang enggak hafal lewat gerak-gerak kena ini. Nanti cari bacaannya. Bacaan doa ziarah kubur, Google, pilih image gambar, save image, share ke kawan-kawan. Ini doa ziarah kubur. Tapi kami kemarin diajar Ustadz pendek aja, Assalamualaikum ya alal kubur. Itu doa winzip. Daripada enggak sama sekali. Sampai enggak Pak Ustadz? Loh, kalau enggak sampai apa yang diajarkan Nabi? Salam, makanya salam dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua enggak boleh dijawab, salam yang ketiga kita enggak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab, salam saya pertama tadi. Salam yang kedua enggak boleh dijawab, salam imam waktu sholat tadi. Ustaz Martin imam, saya makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh saya jawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tak ingin mendengar jawabannya. Itulah kalau lewat di pemakaman. Ini makam Ustaz Somad. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di alam yang ketiga pernah putus hubungan. Ya Rasulullah, ya, ummi matat, makku mati meninggal dunia. Apa atasadaqu anha? Kalau aku bersedekah sampai enggak untuk ibuku? Kata Nabi, tasaddaq sampai. Ayus sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma', air minum. Sedekah yang paling afdal air minum. Kenapa air minum? Karena di Jazirah Arab, Bapak Ibu yang sudah lama di Jeddah, itu makanya kadang di bawah pohon kayu, di sukat, di sangkah, itu banyak kita lihat freezer wakaf lillah air minum. Gelasnya pakai rantai besi supaya tidak dibawa pulang. Wakaf lillah, itu orang-orang yang berwakaf supaya air mengalir. Alhamdulillah,
di Gunung Kidul Yogyakarta, Jawa Tengah, sudah ada yang berwakaf sumur bor 3 wakaf. Itu hadisnya sahih. Sumur bor. Siapa yang berwakaf sumur bor di sana? Romo Mangun, pendeta. Yang punya hadis kita, yang mengamalkan orang lain. Maka yang punya duit sedekah air. Saya pergi ke Malaysia, Kuala Lumpur, ceramah seminggu keliling Selangor, Ipoh, Johor, Terengganu. Maka saya lihat di pintu masjid rak tinggi, botol. Setiap ambil botol satu, muncul botol satu. Orang bersedekah. Pergi saya ke Kalimantan Selatan, di depan rumah bapak yang undang ada satu freezer air dingin dengan gas. Bapak beli di mana? Di Mekah Pak Ustaz. Saya beli, saya bawa. Siapa saja yang lewat lalu lalang haus datang minum. Masya Allah. Makanya Ustaz Somad dikasih 2 botol, menandakan ceramahnya setengah jam, 1 jam. Nah, oleh sebab itu maka sedekah paling bagus kalau tidak ada di tempat itu air, sedekah air. Tempat kita di Indonesia jangan lagi sedekah air. Gemah ripah Allah jenawi, unta yang zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Air dari atas, dari bawah, malah kelebihan air. Lalu kita sedekah apa? Sedekah sekolah anak yatim. Assalamualaikum Pak. Ya, berapa anak yatim di sini Pak? Ada 200 orang. Tolong keluarkan. Saya bawa nasi bungkus nih. Berapa? 10 aja. Kebetulan kita bawa 10. Masa kita minta 200? Saya 10. Pak Konjen 20. Bapak 10. Bisa semuanya. Gak sampai hati saya Pak Ustaz nengok anak fakir miskin pakai sepatu koyak ujung kakinya, celananya dijahit koyak, 3 kali jahit koyak. Kenapa? Lapuk. Tak bisa tertolong. Datang kita. Lalu kita datang. Oh, nih Pak Kepala MDA, ya berapa anak yang belum bayar uang sekolah? Berapa guru yang belum digaji? Berapa? Tolong buatkan datanya. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Buatlah. Tolong, ini akan menolong di hadapan Allah. Kau tumpuk ini uang. Jurusnya namanya jurus gayung. Cedok sana, cedok. Dulu ada namanya uang tunjangan. Sekarang ada uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Lalu kau kumpul semuanya. Habis itu kau bangunkan rumah yang besar. Kau belikan mobil yang besar. Buat bapak tuh ya, mobil besar, rumah besar, bini besar. Tapi kemudian ketika kau mati yang kau bawa apa? Ma'akal fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'aulaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang kau sedekah. Itulah yang kau bawa. Makanya kadang kita senang melihat di FB itu. Oh, dulu orang kalau santunan anak yatim kan, salaman usap kepala, salaman usap kepala. Sekarang enggak, salaman usap streaming. Bagus, itu syiah. Ya apa-apa. Nanti katanya hati saya riak Pak Ustaz. Pokoknya saya nggak pernah riak. Kenapa? Memang nggak pernah kasih santunan. Ini syiah. Buat kebaikan-kebaikan. Wal budana ja'alna lakum min sya'airillah. Onta-onta, kambing-kambing yang dipotong itu sebagai syiar. Makanya motong onta waktu hari raya kurban, istri ikut, anak ikut. Saksikan, orang ramai sehingga orang akan berkata, oh ternyata orang Islam kalau sholat subuh dikit, kalau bagi-bagi daging ramai subuh. Syiar luar biasa. Ini menolong agama Allah. Yatsba'ul maita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Yang pertama mal. Bahasa Arab mala yaminu mal, condong, miring. Kenapa harta itu disebut miring? Karena hati kita miring. Bahasa Arabnya mal. Orang Barat menyebut mall. Makanya hati manusia condong ke mall. Mal yang akan mengiringimu mati harta. Mobil mewah akan mengiringi engkau kemana? Pelataran parkir. Selesai itu mereka masuk ke dalam. Siapa lagi mengiring? Ahluhu, anak yang diharapkan soleh mengiring, dia masukkan ke liang lahat. Selesai itu dia naik ke atas, ambil cangkol, dia panggil kawan-kawannya, bro mari kita injak biar padat.
Selesai itu mereka pulang ke rumah berduka, yang satu duduk di kursi, yang satu di rumah. Tak lama setelah itu mereka ambil remote, mereka hidupkan TV, mulai mereka melihat Cak Lontong. 2 minggu kemudian mereka buka laci, mereka cari mana STNK dan BPK. Mereka bawa ke kantor Samsat dengan fotokopi KTP kita. Untuk apa? Balik nama. Kenapa mesti ganti nama? Karena polisi gak mau nangkap almarhum. Mana yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau pernah kau belikan tanah pembebasan masjid 500.000 1 meter, kalau pernah kau belikan baju sepasang untuk panti jompo, kalau pernah kau berikan habis gajian uang jangan bawa pulang ke rumah semua. Kalau di Indonesia, di sini transfer. Di Indonesia saya sampaikan, mampir dulu ke warung, usahakan, paksakan, mampir ke warung. Beras bu, 5 kilo, dah. Minyak, 1 kilo, sudah. Teh, 1 kotak, oke. Susu 1 kaleng, sudah. Roti gabin 1, ikan. Antarkan ke rumah anak yatim. Hanya saja untuk mengantarkannya jangan bapak, serahkan ke ibu. Bu, tolong antar. Saya khawatir kalau bapak yang antar, rupanya mak anak yatim itu cantik. Hancur perang dunia. Ustaz kalau ceramah harus detail sampai ke teknisnya. Kalau tidak nanti rusak rumah tangga orang. Pantaslah abang rajin terus di depannya. Pokoknya itu anak yatim, digilingkannya sambal terasi. Mana ke muka kamu? Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai akhirnya, idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet-planet Merkurius, Neptunus, Pluto bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, langit, lautan naik ke darat, hancur. Kemarin saya diundang peristiwa 13 tahun tsunami di Banda Aceh. Itu yang menyeram baru tsunami, perempuan, belum Sumanto. Angkat, hancur semuanya. Wa idzal qubur bu'asirat, semua yang dikubur dibangkitkan, dan ketika itu barulah sadar. An-nasu niyam, manusia itu tidur. Manusia tidur. Idza matu intabah, ketika mereka mati barulah mereka sadar, oh ternyata aku tak sempat berbuat apa-apa. Sibuk dengan anak, sibuk dengan istri, sibuk dengan suami, sibuk dengan karir, sibuk dengan kerja, sampai tak sempat berbuat. Alhamdulillah, di tengah kesibukan bapak masih sempat pengajian, di tengah kesibukan ibu masih sempat. Saya tadi menduga, saya tanya, Pak masuk kerja jam berapa? Jam sekian. Jumlah masyarakat Indonesia berapa? 400.000. Pekerjaan full, iya. Saya sedang mengukur, ini nampaknya pengajiannya 25 menit selesai. Saya sudah ceramah 1 jam. Tadi jam 5 kurang 10, sekarang jam 6 kurang 10. 1 jam saya ceramah, jamaah tetap juga aktif. Padahal pekerja semua, bukan penjaga malam. Kalau penjaga malam ceramah siang dia cas, maklum baru bangun tidur. Tapi ini orang-orang yang aktif bekerja, diplomat, lokal staff, para home staff, masyarakat bisnismen, semangat mendengarkan pengajian. Jamaahnya tahan, ustadz pula tak tahan. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga 60 menit bersama Ustadz Abdul Somad ini bisa menolong saya ketika mati menghadap Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya siapa yang ceramah di KJRI tadi, payah ingat namanya, mudah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Apa yang dia sampaikan tadi? Kita melewati alam roh, pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia, pindah ke alam kubur, pindah ke alam akhirat, kekal abadi. Mudah-mudahan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, guru-guru kiai-kiai kami,
wa li abaina ayahanda kami yang sudah mencarikan rezeki nafkah batin makan minum kami, wa li ummahatina ibu yang sudah melahirkan kami bersimbah darah berurai air mata membesarkan kami, tak sanggup kami membalas budi baik mereka ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surga. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ij'alhum min hufazil Quran, jadikan mereka para penghafal Al-Quran. Kalau dulu saat mereka lahir kami yang membisikkan ke telinga mereka la ilaha illallah, Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikanlah ketika ajal kami tiba, biarlah yang membisikkan ke telinga itu adalah anak-anak yang dulu kami besarkan dengan makanan yang halal ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak tutur kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya hamba Allah yang dhaif Abdul Somad. Mohon maaf, mohon izin. Jangan putus kontak kita tetap saling mendoakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Abdul Somad yang telah memberi kita pencerahan. Hadirin yang berbahagia, kita ketahui bahwa beliau sekarang ini sangat tinggi jam terbangnya ke sana kemari, maka tidak salah apabila kita juga mendoakan beliau. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, amin. Mudah-mudahan beliau selalu dimudahkan, karena ternyata dari pengalaman beliau ada juga perjalanan beliau yang ternyata tidak dimudahkan. Maka pada kesempatan ini kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan beliau dalam memberikan pencerahan kepada umat Islam, dalam menebarkan benih-benih kebaikan, keislaman, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah melihat.